Kalian baru saja menyaksikan video mengenai penampakan paus pembunuh atau Orcinus orca. Dan pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pergerakan dan migrasi paus pembunuh dengan anggota kelompok Hana Nadifa, Ramadhani Ilmi Amana, saya, Sri Salsabila, dengan mata kuliah Fisiologi Biota Laut. Berikut adalah outline presentasi kami. Dimulai dari pendahuluan, yaitu klasifikasi. Diketahui Orcinus orca berasal dari kelas Mammalia dengan genus Orcinus. Selanjutnya, untuk morfologi terdapat 4 komponen, seperti sirip dorsal yang berbeda ukuran dan bentuk ujung berdasarkan ekotipe dan jenis kelaminnya. Untuk ukuran, jenis kelamin jantan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan betina, dengan warna kulit yang mencolok adalah warna hitam serta bercak putih. Selanjutnya, untuk tanda, terdapat tanda warna abu-abu ataupun putih pada sirip dorsal. Dapat diketahui berdasarkan ekotipe dan jenis, paus pembunuh dibedakan menjadi Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere. Paus pembunuh pada Northern Hemisphere berada di bagian utara dan Southern Hemisphere berada pada selatan. Berikut adalah persebaran paus pembunuh. Paus pembunuh dapat ditemukan di semua lautan, namun jumlahnya lebih banyak di perairan yang lebih dingin seperti Antartika, Norwegia, dan Alaska. Selanjutnya yaitu sumber makanan bagi paus pembunuh secara umum, yaitu dari kelompok ikan, cephalopoda, aves, dan mamalia laut. Namun beberapa spesies paus pembunuh memiliki sumber makanan yang spesifik. Selanjutnya, memasuki mekanisme pergerakan dan migrasi. Diketahui paus pembunuh utara memiliki 3 ekotipe, yaitu offshore whale, resident whale, dan transient whale. Namun, pada penelitian ini hanya diteliti offshore whale atau paus pembunuh lepas pantai. Dilakukan dari tahun 1991 sampai dengan 2007 untuk Alaska Barat pada musim panas dan Alaska Tenggara pada musim semi, panas, dan gugur. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, ada 5 titik tempat yang diketahui ditemukannya penampakan paus pembunuh lepas pantai, yaitu Alaska Barat, Alaska Tenggara, Washington, Oregon, dan California. Dari seluruh bentuk penampakan, 59 penampakan yang merupakan jumlah terbesar itu ditemukan pada daerah California semenjak 30 tahun terakhir. Secara kesimpulan dari penelitian ini, paus pembunuh lepas pantai yang terdapat pada wilayah utara itu mengkonsumsi spesies ikan berumur panjang seperti rockfish, tuna, dan hiu. Dan dapat disimpulkan juga bahwa hal tersebut menjadi faktor mengapa terjadinya migrasi ataupun perpindahan tempat dari wilayah satu dengan wilayah lainnya, karena tergantung pada ketersediaannya sumber pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian Samara dan Food tahun 2015 mengenai pergerakan musiman paus pembunuh antara Iceland dan Skotlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paus pembunuh bermigrasi dari Iceland menuju Skotlandia dengan jarak tempuh setidaknya 1.300 km. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini bahwa paus pembunuh T3812, 99719, IF421, dan 99362 setidaknya melakukan 1 kali pergerakan intratahunan antara Iceland dan Skotlandia. Pada musim dingin, paus pembunuh terlihat berada di Iceland untuk memangsa ikan haring. Lalu paus pembunuh akan bermigrasi pada musim semi dan musim panas menuju Skotlandia. Migrasi tersebut dilakukan karena beberapa paus pembunuh mencari alternatif makanan lain. Hal tersebut dilakukan karena ketersediaan ikan haring di Iceland dapat mengalami perubahan yang besar, sehingga apabila paus pembunuh hanya memangsa makanan yang spesifik, maka hal itu bukan strategi yang efektif bagi paus pembunuh. Lalu, spesies apa yang dimakan oleh paus pembunuh ini di perairan Skotlandia? Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa kelompok paus pembunuh teramati memangsa anjing laut. Kemudian pada tahun 2015, kelompok paus pembunuh T3812 juga terlihat sedang memangsa anjing laut di perairan Skotlandia.
Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian oleh Durban dan Pittman pada tahun 2012. Pada penelitian ini, diamati adanya pergerakan migrasi jarak jauh yang dilakukan oleh paus pembunuh ke perairan subtropis. Dapat dilihat pada gambar di samping ini yang menunjukkan jalur pergerakan 6 paus pembunuh tipe B yang dipasangkan tag satelit. Garis hitam pada gambar menunjukkan pergerakan diawali dengan adanya aktivitas perburuan di Antartika dengan suhu minus 1,9 hingga 2,9 derajat Celcius pada kecepatan gerak 3 hingga 4,7 km per jam. Akan tapi, setelahnya mengalami perubahan arah renang ke utara, melewati Pulau Falkland dan Argentina, hingga mencapai Uruguay dan Brazil dengan kecepatan gerak yang meningkat dan menuju perairan hangat yang ditandai dengan warna kuning merah pada gambar. Selanjutnya, mereka menunjukkan pergerakan kembali ke Antartika dan mulai melambat. Fenomena ini terjadi dalam rentang 80 hari dari bulan Februari hingga April selama 3 tahun berturut-turut, dengan total jarak mencapai 9.400 km. Berdasarkan gerakan ini, Durban dan Pittman mengambil kesimpulan bahwa migrasi ini bukan dilakukan dengan alasan mencari makanan ataupun menjadi tempat breeding, melainkan dilakukan dengan tujuan fisiologi dalam rangka memperbaiki dan mengganti lapisan kulit terluar yang terlihat berwarna kuning pada gambar di sebelah kiri akibat akumulasi diatom. Pada gambar di sebelah kanan dapat terlihat perbandingan warna kulit pada paus pembunuh setelah kembali dari perairan hangat. Berdasarkan presentasi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Orcinus orca atau paus pembunuh merupakan spesies dengan beragam ekotipe dan jenis yang menarik untuk diteliti. 2. Migrasi dan pergerakannya diketahui berkisar di area persebarannya. Dan 3. Jalur pergerakannya meliputi perjalanan di sekitar Pasifik Utara dan Iceland Skotlandia dengan tujuan perburuan ataupun antar Antartika dan perairan subtropis untuk tujuan fisiologi.